wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang negara kekuasaan sebagai leviatans, pemikiran politik Thomas Hobbes. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Alvaro Loris Melben. Yang kedua, Gito Ristival. Yang ketiga, Suci Fitria. Yang keempat, Ramona. Yang kelima, Trakil Fuzana. Materi yang pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu tentang negara kekuasaan sebagai leviatans, pemikiran politik Thomas Hobbes. Hobbes mengibaratkan negara sebagai leviathan, yaitu sejenis monster atau makhluk raksasa yang ganas dan bengis dan menakutkan yang dikisahkan dalam perjanjian lama. Negara kekuasaan sebagai leviathan menimbulkan rasa takut kepada siapapun yang melanggar hukum negara. Dan bila warga negara melanggar hukum, maka negara leviathan tidak segan menjatuhkan vonis hukuman mati. Negara harus kuat. Bila lemah, maka akan menimbulkan anarkis, perang, dan mengakibatkan kekuasaan negara terbelah. Apapun kritik terhadap negara leviathan, Hobbes beranggapan bahwa negara seperti itu adalah bentuk negara yang terbaik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Alvaro tadi mengenai biografi singkat Hobbes, di mana Hobbes adalah pemikir yang lahir dan mengalami proses intelektualisasi dalam situasi politik anarkis pada abad ke-18. Ia dilahirkan oleh ibunya secara prematur dan dalam keluarga miskin. Ayahnya seorang pendeta, namun ayahnya mengirim Hobbes pada pamannya yang kaya raya. Pamannya yang membesarkannya dan mengirim Hobbes untuk melanjutkan studinya ke Universitas Oxford. Sejak awal kehidupannya, perang agama, perang sipil, dan konfrontasi antara raja dan parlemen terus terjadi. Pertentangan antara gereja Anglikan dengan kaum Katolik semakin tajam. Semua peristiwa tersebut mewarnai kehidupan Hobbes. Dari ragam peristiwa tersebut, Hobbes menyimpulkan bahwa terjadinya konflik dan perang karena lemahnya kekuatan negara, di mana perang dapat terhindar dan kedamaian dapat tercipta apabila kekuasaan negara itu mutlak. Karena pemisahan kekuasaan negara akan menimbulkan malapetaka politik yang mestinya dapat dihindari. Hobbes memberikan pandangan bagaimana memahami filsafat mengenai manusia dan perilakunya. Menurut Hobbes, manusia adalah pusat persoalan sosial dan politik. Manusia sendiri tidak bisa didekati dengan pendekatan normatif religius. Cara terbaik mendekati manusia ialah dengan melihat manusia sebagai mekanis dan memahami dari pendekatan matematis geometris. Namun, pemikiran Hobbes ini banyak mendapat kritikan oleh para filsuf aliran rasionalistik mazhab pada masa itu. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Suci, yaitu Hobbes berpendapat bahwa manusia merupakan mesin berpikir, di mana manusia ini memiliki akal, tidak seperti hewan yang hanya memiliki naluri atau insting. Akal ini mendominasi dalam menentukan perilaku manusia daripada naluri. Pertarungan antar sesama manusia sendiri semakin diperkuat oleh adanya 3 faktor. Yang pertama, yaitu adanya kecenderungan alamiah manusia untuk meraih kebesaran diri, karena menurut manusia kebesaran diri merupakan bentuk kebahagiaan tertinggi. Faktor yang kedua, adanya kesetaraan, bahwa manusia itu tidak ada yang lebih kuat dari manusia yang lainnya. Faktor yang ketiga yaitu agama. Faktor agama ini sering memicu terjadinya sumber konflik yang potensial dan memicu ketegangan sosial. Seringkali manusia yang taat beragama bersedia mati atau bersedia membunuh diri atas nama Tuhannya. Selanjutnya yaitu state of nature dan terbentuknya negara. Menurut Hobbes, negara harus memiliki kekuasaan yang mutlak. Kekuasaan ini tidak boleh terbelah. Obsesi Hobbes terhadap negara kekuasaan cukup mendasar, yaitu untuk menghindari perang dan konflik politik serta dapat menciptakan perdamaian dalam masyarakat. Selanjutnya, pada akhirnya Hobbes berkesimpulan bahwa negara kekuasaan harus memiliki sifat-sifat leviathan yang kuat, kejam, dan ditakuti, yang merupakan bentuk pemecahan masalah yang terbaik. Terjadinya perang sipil karena kekuasaan negara terbelah dan kekuasaan terbagi-bagi,
sehingga Hobbes menghendaki bahwa negara berkuasa mutlak sehingga tidak ada kekuasaan di luar negara. Negara dapat menumbuhkan kepatuhan total bagi warga negaranya kepada negara itu sendiri. Sekian, terima kasih. Bagi Hobbes, semua bentuk negara adalah baik, asalkan kekuasaan tidak terbagi-bagi. Kekuasaan mutlak berada di satu tangan. Menurut Hobbes, monarki absolut adalah salah satu bentuk negara terbaik, karena kekuasaan hanya dimiliki oleh seorang penguasa yang konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan apabila negara dikuasai oleh sebuah dewan, besar kemungkinan kebijakan di negara tersebut akan berubah-ubah. Ini merupakan ancaman dan pecahnya persatuan sosial, karena akan menimbulkan konflik dan perang yang tidak dapat dihindarkan. Konsep negara kekuasaan sebagai leviathan sudah tidak relevan lagi pada era demokrasi saat ini. Konsep ini cocok digunakan pada abad di masa lampau, karena pada masa itu kesadaran manusia akan masa depan masih terkungkung dengan budaya arkais di Yunani kuno dan Romawi kuno, yang mana pada masa itu ilmu pengetahuan belum ada dan belum lahir, sehingga kehidupan masyarakat masih terpolarisasi oleh budaya yang berkembang pada saat itu. Budaya arkais ialah sebuah tahap kehidupan masyarakat menuju peradaban pengetahuan pada abad 17-18, ketika mulai terbentuk komunitas sosial dan negara kota. Oleh karena itu, konsep pemikiran Hobbes tentang negara kekuasaan sebagai leviathan akan sangat relevan apabila diterapkan pada masa itu. Salah satu filsuf abad ke-18 yang mengadopsi pemikiran Hobbes ialah Niccolò Machiavelli dengan karya spektakulernya yaitu Principle. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di era demokrasi yang sudah sangat maju dengan ilmu pengetahuan, konsep negara kekuasaan Hobbes sudah tidak relevan lagi diterapkan. Namun, setidaknya pemikiran Hobbes dapat menjadi kajian dan sekaligus bahan perbandingan akan kelebihan dan kekurangan terhadap wajah politik kekuasaan masa lampau dan wajah politik kekuasaan masa kini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan melihat realitas politik negara saat ini yang cenderung anarkis dan radikalis, maka negara harus memiliki power untuk meredam gejolak sosial yang mengarah kepada instabilitas dan disintegrasi bangsa. Selanjutnya, Hobbes menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan utama manusia adalah tercapainya hak individu dan rasa aman. Oleh karena itu antar sesama, masyarakat harus diatur dengan ketat untuk memperkecil ruang perselisihan yang saling menyerang. Hobbes menggambarkan negara sebagai makhluk raksasa dan menakutkan, yang melegitimasikan diri semata-mata karena kemampuannya untuk mengancam. Hal itu dikarenakan pada pemerintahan di zamannya terkenal dengan negara yang absolut. Hobbes tidak mau membenarkan kesewenangan para raja, melainkan ia mau mendasarkan suatu kekuasaan negara yang tidak tergoyahkan. Pendasaran itu dilakukan dengan secara konsisten, mendasarkan kekuasaan negara pada kemampuannya untuk mengancam para warga negara. Hobbes mengadakan dua reduksi yang sangat radikal, yaitu yang pertama mengesampingkan kebebasan kehendak manusia, dan yang kedua mengembalikan segala kelakuan manusia pada suatu dorongan saja. Sekian dari saya, terima kasih.